Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar.
Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang harus menjadi dasar dari kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kehidupan kita senantiasa bisa ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini pun sudah ditulis di dalam Perjanjian Lama. Ya. Dan ini merupakan satu perintah yang harus kita taati, yang harus kita turuti, saudaraku. Jadi kalau dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, maka sebagai orang percaya kita harus melihat ini sebagai standar kehidupan yang harus kita miliki. Artinya segenap hidup kita, sepanjang hari-hari hidup kita, itu harus tetap ditemukan kudus di hadapan Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu kita tidak punya pilihan yang lain, saudaraku, selain kita harus benar-benar memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah hidup kita sudah benar-benar kudus seperti yang Allah kehendaki atau belum? Jika belum, maka kita harus berjuang untuk menyempurnakan kekudusan hidup kita secara pribadi lepas pribadi. Kenapa demikian? Karena kita hidup sebagai orang percaya, kita berurusan dengan Allah yang Maha Kudus, maka wajib bagi kita untuk menguduskan segenap hidup kita. Dan itu merupakan perintah Tuhan yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa ditawar, saudaraku. Bahkan kalau kita melihat 1 Petrus 1 ayat 15, dikatakan tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara, jadi kita tidak punya alasan untuk tidak hidup kudus. Harus kudus karena kita berurusan dengan Allah. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, yang tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Jadi kalau dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, maka kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar ada di dalam kesucian kekudusan Allah atau belum? Saudaraku, kita harus ingat, kalau kita diperintahkan untuk hidup kudus karena Allah itu kudus, bukan tanpa alasan. Sebab kekudusan itulah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita bisa berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Allah kehendaki. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara lihat kebenaran ini selaras dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu kemudian di dalam Matius pasal yang kelima ayat 48 ini dikatakan haruslah kamu sempurna. Artinya tidak boleh tidak.
hidup sebagai orang percaya kita harus berjuang untuk mencapai standar hidup ini. Terus tinggal di dalam kekudusan dari hari lepas hari, lalu berjuang hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga setiap hari. Supaya pada akhirnya kita semua bisa mencapai standar kehidupan yang Allah Bapa di sorga kehendaki, yaitu sempurna. Sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Memang kesempurnaan kita sebagai orang percaya tidak bisa menyamai kesempurnaan Bapa di sorga. Tetapi ingat baik, Allah Bapa di sorga sendiri yang akan menilai takaran kesempurnaan menurut Bapa yang harus kita capai di dalam kehidupan ini. Karena Bapa itu maha sempurna dan Bapa mau anak-anaknya juga sempurna. Tetapi takaran setiap orang dalam mencapai kesempurnaan itu kan berbeda-beda. Dan itu Bapa sendiri yang akan menilai. Tetapi tugas kita adalah berjuang untuk terus menjaga kesucian kekudusan hidup, lalu terus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga setiap hari, supaya kita bisa pada akhirnya mencapai kesempurnaan hidup. Saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1, 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1, firman Tuhan katakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau supaya kita harus menyucikan diri kita dari berbagai pencemaran, baik itu pencemaran jasmani maupun pencemaran rohani. Lalu kenapa dikatakan pencemaran jasmani? Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa ketika kita ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tubuh kita ini menjadi milik Allah sepenuhnya. Jadi kita tidak berhak lagi atas tubuh kita ini. Pemiliknya yang sesungguhnya itu adalah Allah. Sebab kita sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Oleh sebab itu kita harus ingat bahwa kita sama sekali tidak berhak lagi atas tubuh kita ini. Nah, kalau kita tidak berhak lagi, kita tidak boleh mencemari tubuh kita ini, ya, tubuh jasmani ini dengan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Karena tubuh kita ini merupakan bait Roh Kudus. Kalau kita melihat lagi kebenaran firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19, ayat 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa harus demikian, saudaraku? Karena seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 tadi, ayat 1 dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Pertanyaannya sekarang janji yang mana? Janji keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jika hidup kita ditemukan terus berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Janji sebagai anak-anak Allah yang akan menjadi ahli waris dari kerajaan Allah Bapa di sorga yang telah disediakan bagi setiap orang percaya yang sejak masih hidup di dunia ini sudah benar-benar hidup takut akan Allah, benar-benar hidup serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita tahu bahwa di dalam Kristus kita telah menerima janji itu, maka mari kita mengambil keputusan untuk berjuang. Berjuang untuk tetap ada dalam kesucian, tetap ada dalam kekudusan Allah, dan hidup melakukan kehendak Allah dari hari lepas hari, saudaraku.
Jadi kita tidak boleh lagi mencemari tubuh kita ini dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Selain pencemaran jasmani, firman Tuhan juga katakan tadi apa? Ada pencemaran rohani. Saudaraku, pencemaran rohani itu seperti apa? Kita ini kan hidup sebagai orang percaya, yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ini. Tetapi seringkali dari tindakan hidup kita selalu dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Kita selalu mengeluh, kita selalu bersungut-sungut. Ini semua menunjukkan bahwa sebenarnya kita belum percaya kepada Allah. Ini merupakan pencemaran rohani yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya kalau kita hanya berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita masih cemas, kita masih khawatir, kita masih takut ya, kita masih bersungut-sungut, kita masih seringkali mengeluh dengan keadaan hidup kita. Saudara, sesungguhnya kita sedang melakukan pencemaran rohani dalam kehidupan kita. Kenapa demikian, saudaraku? Sebab kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, ya harus benar-benar percaya. Kita tidak perlu merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas, tidak perlu bersungut-sungut untuk setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita harus belajar mempercayai Allah sepenuhnya, bahwa Allah sanggup menolong setiap anak-anaknya yang terus berharap kepadanya, dan pertolongan itu akan selalu datang tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Saudaraku, jadi di sini kita harus bisa mengerti bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, maka kita harus bisa melihat bahwa tidak ada persoalan hidup yang lebih besar daripada perjuangan kita untuk menjaga kesucian kekudusan hidup, daripada perjuangan kita untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua untuk berjuang sungguh-sungguh menjaga kesucian kekudusan hidup. Hidup di dalam kebenaran Tuhan setiap hari, berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Sebab ingat baik, hanya orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di sorga yang akan tetap hidup selama-lamanya. Orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sejak masih ada di dunia ini, tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.